Pernah nggak sih kalian lagi asyik ngerjain sesuatu, tahu-tahu udah berjam-jam aja lewat, waktu kayak berhenti gitu. Nah, itu yang namanya flow, dan hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Coba dibayangin, notifikasi bunyi terus, email numpuk dan kepala rasanya kayak lagi buka 100 tab di browser. Relate kan? Nah, di dunia yang serba berisik ini, gimana caranya kita bisa benar-benar fokus? Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat nge-mute semua gangguan itu? Sebuah zona di mana kita bisa benar-benar larut sama apa yang kita kerjakan. Kondisi ini ada loh, namanya flow. Dan ini bisa jadi game changer buat kalian semua. Kalian pasti pernah lihat kan atlet yang lagi in the zone, atau musisi yang kayak menyatu sama musiknya, atau programmer yang fokus banget sama baris-baris kodenya. Nah, itulah flow. Menurut psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, ini tuh kondisi di mana performa kita lagi di puncaknya. Kita ngerasa paling oke dan hasilnya pun paling oke. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa masuk ke kondisi super keren ini? Jawabannya, ini bukan nunggu wangsit turun ya. Ini soal kita sengaja nyiapin panggung yang pas, baik secara fisik maupun mental. Yuk kita mulai dari yang di luar dulu. Coba bayangin deh, flow itu kayak jalan setapak tipis di antara dua jurang. Di satu sisi ada jurang kebosanan, di sisi lain ada jurang kecemasan. Kalau tugasnya kegampangan, ya kita bosen. Tapi kalau kesusahan banget, kita malah jadi stres dan cemas. Kuncinya itu ada di tengah-tengah. Nah, titik idealnya itu di sini nih, tantangannya harus sedikit aja di atas kemampuan kita sekarang. Cukup buat kita tertantang, tapi nggak sampai bikin kita pengen nyerah. Disitulah magicnya terjadi, di situ kita berkembang, dan di situ kita nemuin flow. Gini deh, kalau tujuan kita nggak jelas, pikiran kita tuh kayak kapal tanpa nahkoda, keombang-ambing nggak tentu arah. Tapi, begitu tujuannya jelas banget, pikiran kita langsung setajam laser. Fokus, terarah, dan siap buat ngerjain apa aja. Kelihatan kan bedanya? Ngerjain proyek itu abstrak banget. Tapi kalau kita ganti jadi nulis pendahuluan 500 kata, nah itu jelas. Atau debug modul kode yang pertama, itu bisa langsung dikerjain. Kejelasan itu kunci utamanya. Distraksi itu musuh bebuyutannya flow. Serius, tiap ada notif, tiap ada yang manggil, tiap ada gangguan kecil, boom, konsentrasi kita pecah dan kita langsung mental dari zona flow. Jadi kita harus tega, bener-bener jaga fokus kita. Nah, sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan fokus. Pertama, matiin semua notifikasi. Cari tempat kerja yang tenang, tutup semua tab browser yang nggak penting, kasih tahu orang-orang kalau kalian lagi nggak bisa diganggu. Pokoknya, lindungi area fokus kalian. Flow itu butuh yang namanya feedback langsung. Ini tuh kayak kita lagi ngobrol sama kerjaan kita. Contohnya, koki yang nyicipin sausnya, penulis yang baca ulang kalimatnya, atau gamer yang lihat skornya naik. Feedback inilah yang bikin kita terus nyambung sama apa yang kita kerjain. Oke, tadi kita udah beresin panggung luarnya. Tapi, pertarungan sesungguhnya buat dapetin flow itu ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk, sekarang kita bedah bagian dalamnya, gimana cara nyiapin mindset buat performa puncak. Kita lurusin satu hal ya, multitasking itu mitos. Yang sebenarnya kita lakuin, itu cuma pindah-pindah tugas dengan cepat, dan tiap kali pindah, itu ada biaya mentalnya. Ini nih pembunuh diam-diam buat fokus kita. Dan faktanya gini, 72% dari para pekerja itu ngerasa ditekan buat multitasking. Gila kan? Ini udah kayak wamba distraksi, tapi langkah pertama buat bebas dari sini adalah dengan sadar kalau fokus pada satu kerjaan itu bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi keharusan. Nah, ini dia salah satu ide yang paling kuat, tapi mungkin kedengerannya aneh. Lupain hasilnya. Coba deh jatuh cinta sama prosesnya. Waktu kita bener-bener larut sama mengerjakannya, hasil yang keren itu seringkali datang sendiri sebagai bonusnya. Kayak atlet yang pemanasan sebelum tanding, kita juga bisa loh ngelatih otak kita buat masuk ke zona flow. Caranya pakai ritual. Ritual yang konsisten itu kayak tombol on yang ngasih sinyal ke otak kita, oke, sekarang waktunya fokus. Ritualnya nggak perlu ribet kok. Bisa sesimpel tarik nafas dalam-dalam selama 5 menit atau nyeduh teh kesukaan atau cuma ngerapihin meja kerja. Apapun itu, yang penting konsisten. Anggap aja itu tombol pemicu fokus kalian. Oke, kita udah bahas apa itu flow dan gimana caranya. Sekarang kita ngomongin yang paling penting. Kenapa? Kenapa kita harus repot-repot ngejar kondisi ini? Emangnya apa sih untungnya?
Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar jadi produktif. Ini soal ngebuka kreativitas kita, bikin kita belajar lebih cepat, dan yang paling penting nemuin rasa puas dan senang dari kerjaan kita. Flow itu bukan cuma soal nyelesain banyak kerjaan, tapi soal jadi versi diri kita yang lebih baik. Dan ingat ya, flow itu nggak bisa dipaksa. Dia itu kayak ngerawat tanaman. Kita nggak bisa maksa bunganya mekar, tapi kita bisa siapin tanahnya, siram air, kasih pupuk. Kita ciptain kondisinya. Jadi sabar aja, yang penting konsisten dan percaya sama prosesnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Coba deh, pilih satu aja tugas dari to-do list kalian sekarang. Terus coba terapin salah satu tips yang udah kita bahas tadi. Mulai dari yang kecil, bangun momentumnya, dan mulailah perjalanan kalian buat nemuin flow. Karena kekuatan buat ngubah cara kerja kalian, ya ada di tangan kalian sendiri.